Jemaat Tuhan, selamat malam. Kita kembali akan beribadah keluarga. Mari beribadah dengan sungguh-sungguh bersama seluruh anggota keluarga. Jemaat silakan berdiri dan kita akan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bersemayam di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang indah pada malam hari ini untuk ibadah IRT dari Jemaat Tuhan GPIB Petrus. Ya Bapa, kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, kami rindu merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat dapat kami rasakan melalui firman-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Karuniakan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini dari Alkitab Lai memberikan judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Dalam SBU berjudul Bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada nyanyian ziarah. Apakah ziarah itu? Hari ini bulan April ada peristiwa Paskah. Juga orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin menjalankan ziarah. Apa itu ziarah? Ziarah orang-orang yang beragama ini menuju ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah. Di situ mereka berdoa. Doanya bermacam-macam. Ada yang mendoakan roh-roh orang yang sudah meninggal supaya mendapatkan tempat yang bahagia. Ada juga yang berdoa mohon kekuatan dan rezeki dari orang-orang yang sudah meninggal. Orang Kristen biasanya kalau ziarah ke makam berdoa mengenang kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah meninggal serta pesan-pesan yang baik yang pernah diterimanya. Itu biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini saya kelompokkan jadi 3 bagian. Yang satu tentang penderitaan sesuai dengan judul. Yang kedua, doa pengharapan orang-orang yang menderita. Yang ketiga, kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Jadi ada 3. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentang penderitaan itu berarti hidup dalam kesedihan, hidup dalam kesusahan. Mengapa mereka hidup susah? Ada banyak hal yang menjadi penyebab. Contoh saja, ditinggal kekasih. Itu menderita. Kemudian ditinggal orang tua meninggal, juga penderitaan. Terjadi perang saudara yang pernah terjadi di Ambon. Apa akibatnya? Penderitaan bagi kedua belah pihak. Kemudian juga dengan perang saudara di Arab akan terjadi pengungsian suaka politik. Mereka berjuang hidup melalui lautan. Bisa-bisa mereka berhari-hari tidak makan. Bahkan bisa mereka terombang-ambing, bahkan tenggelam oleh karena gelombang yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga adanya pembunuhan orang jahat. Ayah membunuh istrinya, akhirnya ayah mendekam di penjara, anaknya juga menderita. Kemudian masih juga adanya bencana alam, seperti yang baru-baru ini di NTT, lebih dari 200 jiwa yang meninggal dan hilang. Belum harta benda mereka porak-poranda, mereka hidup di pengungsian. Apakah itu bukan suatu penderitaan? Saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan umat menderita? Mengapa? Dalam penelitian saya ada 3 penyebab.
Satu, akibat dosa manusia, keserakan manusia, hawa nafsu manusia, manusia menderita. Contohnya, Israel yang ditolong oleh Tuhan menyembah berhala, hidup dalam kedegilan, hidup dalam kemabukan, hidup dalam perzinahan, akhirnya harus dibuang ke Babilonia. Itu akibat dosa. Juga akibat dari ulah penjahat. Contohnya perampokan motor di jalan, orangnya dibacok, motornya direbut, ada penderitaan. Juga seperti Daud, orang benar tapi dikejar-kejar orang fasik, Saul, sehingga dia harus pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan harus menderita. Dan yang ketiga, mungkin ada rencana indah dari Tuhan. Penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Contohnya, Yusuf dijual ke Mesir menjadi budak, masuk dalam penjara. Tapi Tuhan mengangkat dia akhirnya menjadi perdana menteri. Itu penderitaan, tentang penderitaan. Sekarang kita bicara tentang doa. Doa itu permohonan, ratapan tangisan kepada Tuhan agar kita terlepas dari penderitaan. Doa Bapa kami itu betul-betul kalau kita hayati itu luar biasa. Bapa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berikanlah rezeki yang secukupnya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berarti damai sejahtera. Perlu kita hayati tentang doa Bapa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mohon supaya ada perubahan, penderitaan dirubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Hidup yang sehat dan berkecukupan. Ada sedikit cerita tentang doa dari sejarah gereja. Ibu Monica itu seorang janda, punya anak satu-satunya yang namanya Agustinus. Agustinus ini hidup dalam kejahatan, amoral. Kalau sekarang mungkin suka datang ke night club atau tempat-tempat orang mabok. Nah, ibunya siang malam menangis, berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, supaya Tuhan menjamah dan mengampuni dia. Ternyata ada seorang pendeta yang bilang, ibu, anak yang didoakan dengan cucuran air mata mustahil akan binasa. Ternyata Agustinus dikenal sebagai Bapa Gereja. Ada perubahan yang luar biasa karena doa. Juga ada sedikit cerita tentang kerang. Kerang yang hidup di laut senang sekali bersama teman-temannya. Ada seekor kerang yang kemasukan butir apa itu? Butir pasir. Kerang itu sangat menderita sakit, menangis meraung-raung. Cuman tangisannya beda dengan manusia. Dia keluarkan lendir, menangis, Tuhan tolong kami. Dan akhirnya apa? Yang tadinya jadi penyakit berubah. Pasir itu menjadi mutiara yang mahal harganya. Inilah Tuhan memberikan berkat di tengah-tengah penderitaan. Yang ketiga adalah kasih Allah. Dalam Mazmur dikatakan, Allah sebagai Bapa bagi anak-anak yatim piatu dan penolong bagi orang janda dan orang-orang yang menderita. Allah itu Bapa. Kalau Bapa di dunia itu bisa memberikan apa yang diminta anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Ya. Allah sebagai perisai
Allah sebagai perlindungan kita, sebagai batu karang yang teguh. Dan Allah sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Melalui Yesus Kristus Allah berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan juga sanggup merubah tanah yang gersang, kehidupan yang menderita menjadi jalan berkat. Tuhan juga sanggup merubah teroris menjadi pendeta. Sebagai contoh, Hafiz, orang dari Iran yang tadinya berniat jadi teroris, kemudian sekarang menjadi seorang pendeta. Jadi teroris itu perlu kita doakan juga supaya mereka mendapat hikmat dari Tuhan. Paulus juga dulu begitu kan, merasa berjasa pada Tuhan kalau bisa menganiaya dan membunuh orang Kristen. Tapi ketika dia bertobat, dia dipakai sebagai rasul. Allah adalah sumber keselamatan. Kalau baca Mazmur 62 ayat 1-3, ada lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selamanya. Jadi kita dekat dengan Allah, kita akan bahagia. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada bacaan Mazmur pasal 26 ayat 1-6. Ayat 1 mengatakan begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Orang Israel dalam pembuangan menderita. Tidak punya bayangan bisa membangun bait suci dan Yerusalem. Tetapi Tuhan Allah memakai Raja Kores dan menganjurkan Israel kembali ke tanah leluhur. Mereka bisa mendirikan dan membangun bait suci kembali. Itu seolah-olah seperti mimpi tapi menjadi kenyataan. Pada ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi girang sekali karena bisa membangun kembali kota suci, punya tanah air leluhur, kemudian juga bisa memiliki Yerusalem. Sehingga orang-orang bangsa lain, pada ayat bagian B, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yang tadinya mereka mencibir, umat Tuhan kok menderita, kok dibuang jadi budak. Tapi dipulihkan kembali, bisa membangun bait suci yang indah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sehingga bangsa Israel betul-betul bersukacita. Senang sekali karena keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan. Pada ayat 5, pada ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu artinya kering, kerontang, gersang. Ditanami pohon tidak bisa. Tetapi Tuhan rubah dengan mata air sehingga menjadi subur, makmur. Mereka hidup dengan senang. Kalau orang Jawa bilang begini, gemah ripah loh jinawi, tentrem rahayu, karto raharjo, niring sambikolo. Artinya hidup makmur, subur, tanpa ada masalah, tentram dan damai. Tidak ada permusuhan. Itulah keadaan yang ada di Negeb. Ayat 5 dan 6 adalah, saya baca dulu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada lagu yang
Bunyinya begini, dalam kesedihan tetaplah taburkan, banyaklah hasilnya hati bergirang, dan seterusnya. Janganlah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja dengan tekun dan mohon pertolongan Tuhan, pasti akan mendapatkan berkat. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, pengurus komisi, dan juga orang-orang beriman, anggota-anggota jemaat, khususnya jemaat Petrus, Tuhan bersabda begini, janganlah bekerja dalam ladang Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mahkota kemuliaan sudah disediakan bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhir-akhir ini banyak penderitaan yang dirasakan oleh umat manusia. Khususnya sekarang kita bicara soal Indonesia. Banyak masalah yang dihadapi. COVID-19 tak kunjung padam. Bencana alam, banjir, erupsi gunung, tanah longsor, puting beliung, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali korban-korban jiwa dan harta. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi penderitaan ini? Saya punya kesaksian sedikit. Ketika saya dioperasi, saya sudah dioperasi 3 kali. Ketika saya dioperasi, saya ingat penderitaan Yesus di kayu salib, yang tidak berdosa, yang tidak dibius, tapi dipaku, diejek, dihina, dan dicela. Dia nggak menangis, nggak sedih. Nah, itulah yang memberi motivasi saya ketika menderita. Saya memandang salib Yesus. Jadi hal-hal yang perlu kita renungkan dalam menghadapi macam-macam penderitaan, ada hal yang dapat kami sampaikan, yaitu berdoa mohon belas kasih Tuhan. Itu penting sekali. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Artinya hidup dalam kasih, hidup dalam iman. Dan yakin terhadap kuasa Allah, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bisa merubah tangisan menjadi tertawa, penderitaan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita memang banyak duri dan kerikil-kerikil yang tajam yang harus kita lalui. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, penderitaan itu akan berubah menjadi berkat yang tersembunyi. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah pergumulan masalah yang kami hadapi yang mengakibatkan penderitaan, kami serahkan semua padamu ya Tuhan, karena kami yakin Engkau adalah perisai bagi kami, batu karang yang teguh bagi kami. Engkau sanggup melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami berserah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini banyak pergumulan yang dihadapi, bencana alam dan penyakit dan segala macam. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kiranya roh kasih sayang akan Kau berikan kepada bangsa kami, sehingga kami akan hidup rukun, damai dan sejahtera. Juga para pemimpin kami dari jajaran presiden sampai tingkat yang paling rendah RT dan RW, Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar bisa memberikan keringanan bagi para penderita. Juga berikan kekuatan iman pada saudara kami yang terkena bencana. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat yang beribadah pada malam hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu menyertai mereka dan mereka senantiasa hidup setia pada firman Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan sehingga segala perkara dapat kami lakukan oleh karena penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan gereja Tuhan dan pelayanannya ini, Jemaat Petrus ini. Berkati KMJ, para majelis, dan juga jemaat-jemaat dalam pelayanan komisi-komisi Pelkat agar dapat melakukan tugas dengan senang hati, baik dalam duka maupun suka. Mereka tetap bekerja dalam ladang Tuhan dan punya pengharapan masa depan akan memperoleh hasil yang menyenangkan. Ampuni ya Allah dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami alaskan dalam nama Putramu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita melalui pemberian sukarela. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Marilah kita berdiri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terimalah ungkapan syukur kami ini yang juga berasal dari Tuhan. Berkatilah sehingga berguna untuk pelayanan dalam jemaat Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita tetap setia dalam kehidupan yang menjadi teladan dalam pelayanan bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.